kerjaan seperti orang-orang seperti saya begini kan susah untuk mencari, jangankan buat beli obat, buat makan aja udah alhamdulillah gitu kan ya. Itu yang saya ininya memang emang ada beberapa yang di cover, cuman yang nggak di cover ini menurut saya itu besar, dan sampai di situ akhirnya saya coba bicara ke mama, kalau saya lelang gimana mah. Mungkin boleh diceritain Bang, itu pertama kali ibu sakit seperti apa? Gini kan, pertamanya kan saya kena COVID dulu. Pertamanya 1 bulan saya kena terpapar virus. Terus nggak lama saya pulang, mama udah mulai depresi karena cemas kan dengan saya. Mama juga komplikasi juga kan sebelumnya mbak. Dia punya penyakit komplikasi, terus depresi berat juga. Di salah satu rumah sakit dekat rumah juga sih, Mitra Keluarga Bintaro. Terus pas saya pulang dari Insoman, kan saya sempat nyewa kosan teman kan untuk Insoman. Gitu pulang, tetangga kita tuh 3 deret dari rumah tuh ada yang 3 gandeng tuh meninggal semua mbak. Nah, mama dari situ langsung drop, takut mungkin ya. Terus saya juga ngeliat pucet, jadi keringet dingin. Saya bilang ke rumah sakit RS, harapan kita aja yuk mah gitu. Akhirnya saya ke sana, dia bilang nggak enak, nggak bisa napas. Wah, saya pikir corona nih, saya pikir gitu kan tadinya. Nanti pas nyampe di harapan kita, di swab, terus negatif akhirnya. Negatif, cuma mama itu serangan jantung kata dokter. Dari situ saya nggak pikir panjang, ya udah coba dicek dulu aja di EKG apa segala macam. Nah, dari situ disuruh rawat inap pertama, tapi dia nggak menganjurkan di rumah sakit situ, dirujuk ke rumah sakit Diagram Cilandak. Nah, Jakarta ini kan kerja sama Siloam ya mbak. Nah, akhirnya kita oper tuh ke mama ke sana. Sampai sana ada beberapa yang di cover BPJS memang, tapi yang nggak di cover itu yang besar menurut saya. Keadaan lagi begini, semua orang, bukan saya pribadi ya mbak, tetangga saya deh, nggak usah jauh-jauh. Saya kan tinggal di pemukiman yang tahu lah, kampung gini kan, yang notabene kebanyakan orang-orang susah. Memang di samping samping itu juga kan adanya pandemi ini, PPKM itu kerjaan seperti orang-orang seperti saya begini kan susah untuk mencari, jangankan buat beli obat, buat makan aja udah alhamdulillah gitu kan ya. Itu yang saya ininya memang emang ada beberapa yang di cover, cuman yang nggak di cover ini menurut saya itu besar, dan sampai di situ akhirnya saya coba bicara ke mama, kalau saya lelang gimana mah gitar. Udah deh, nggak apa-apa lah, saya masih ada 1 lagi kan, saya megang 2 gitar papa. Satu gitar lagi masih ada, nggak apa-apa, 1 aja deh, coba dilelang lah, saya bilang gitu. Dan itu pun saya akhirnya mama nyetujui, ya udah nggak apa-apa coba dilelang, karena baru masuk aja kita store duit store uang tuh 4,5 juta mbak. Dan 4,5 juta saya lagi nggak ada uang, karena saya habis produksi single akhir tahun, saya habis 200 juta saya produksi sendiri single saya. Jadi saya keluarin single sendiri, terus udah edar, tapi saya kurang modal gitu ya. Saya drop, saya kena lah tuh corona. Udah jadi ada aja gitu, hujannya ada aja gitu. Ditambah lagi mama begitu, saya lagi goyang nih. Saya sendiri pun sama, saya sama mama sama. Kita punya penyakit tuh serangan panik, panic attack. Itu mungkin Kayak gitu sih mbak. Itu mungkin kalau boleh tahu, total tuh mama mengeluarkan berapa harusnya yang dikeluarkan sama mama itu? Lebih dari 10. Lebih dari 10.
akhirnya memutuskan Kalau untuk menurut itu pun 4 jutanya saya boleh minjem sama teman saya, dan saya gade motor saya. Itu yang ya saya yang apa namanya, ya berpikir gimana caranya, kan saya minjem harus balikin kan gitu ya Mbak. Dan akhirnya saya punya pilihan, ya udah ada pilihan lain, udah deh gue lelang deh gitar, nggak apa-apa gitu. Dan saya juga nggak nyangka bakalan, misalnya teman-teman media sampai meliput gini, terus teman-teman artis yang saya kenal atau yang nggak kenal juga bantuin share. Saya juga nggak nyangka sampai sebesar ini gitu loh, maksudnya beritanya gitu, kaget juga saya loh, kok jadi naik ya gitu loh, karena saya nggak apa ya, nggak ada sama sekali niatan ke situ gitu. Maksud saya cuman beranggapan yaudah kalau ada yang mau saya open segini berapa gitu. Karena saya kenapa jualnya segitu, karena saya lihat dari harga store ya, dari harganya juga itu barang rare pertama, terus kedua itu gitarnya juga punya almarhum papa, makanya kenapa bisa harganya mahal. Kecuali kalau itu punya saya tuh baru nggak ada harganya mungkin Mbak. sebenarnya menyayangkan gak sih untuk melepas gitar itu sendiri, karena kan historinya banyak ya pasti. Sayang lah Mbak, saya kalau ada uang juga nggak mungkin sampai saya lepas segitunya. Jujur aja, selama pandemi tahun ini tuh titik paling rendah dalam hidup saya tahun ini. Tahun kemarin waktu saya ojol itu nggak sesusah ini aslinya mah, maksudnya nggak sesusah yang diberitakan gitu loh ojol. Sesusahnya saya di ojol tuh di ATM masih ada lah 2-3 juta mah masih ada gitu loh di ATM saya. Kalau ini bener-bener Mbak nggak ada, 8.000 perak ada. Itu akhirnya Saya ya Allah bener-bener. gitar dijual berapa Gimana? harganya? Ceritanya gini, sebelum saya nggak punya niat untuk lelang sebenarnya, malah saya niatnya untuk jual. Tadinya jual ke teman saya yang emang dia gitaris juga, terkenal juga, cuma saya nggak mau nyebutin namanya gitu. Sebelumnya saya kenal gitu, saya mau jual sama dia tadinya. Terus dia berpikir, dia ngasih untung ke saya, kenapa nggak lu lelang Vin? Oh dilelang mau ngapain? Dia bilang, gue bukannya nyari duit, gue butuh duit. Saya bilang, ya gue ngerti. Jadi, oh gini lu butuh duit berapa? Untuk sekarang ini gue butuh 4,5. Ya udah pakai duit gue dulu, motor lu taruh sini, gue kasih nih 4,5 buat bayar nyokap. Ini lu gitar lu lelang aja. Mungkin dari sini, dari nanti lu lelang ini, kalau misalnya dia bilang ya, kalau lu dapatnya agak lebih, lu bisa dagang warung atau dagang apa Pin. Lu mikir panjang. Ini historical gitar bokap lu loh, ini bukan gitar orang nggak terkenal kata dia. Terus itulah saya akhirnya berpikir, ya udah deh, coba deh lelang deh. Walaupun saya tahu lelang itu kan nggak cepet ya Mbak, berproses kan. Cuman memang di tackle si dana per awal begitu mama masuk rumah sakit itu di tackle sama teman saya. Cuman kan saya mikir ya Mbak, maksud saya gini loh, saya udah capek nih sama bau-bau hutang. Apakah berita selanjutnya kan gitu. Saya udah capek sama bau itu. Saya udah nggak mau sebenarnya. Makanya saya bikin begini tuh, maksud saya biar menyelesaikan. Ya saya minjem temen ini buat bayar rumah sakit gitu loh Mbak. Kan tuh salah satu tanggung jawab saya kan. Itu sih. Tapi jujur saya bener-bener gak nyangka bakalan kayak gini gitu maksudnya. Jadi rame. Akhirnya mungkin di lelang itu sendiri sudah ada penawaran berapa tertinggi atau seperti apa? Kalau nawar ada, cuman kalau tinggal keseriusan belum ya Mbak, baru nanya aja. Kalau tertinggi sih baru 37 tertinggi. Sebenarnya sih 37 juga saya nggak masalah, cuman saya kan sini kan jadi kemarin kalau mungkin Bang lihat postingan saya di IG atau di YouTube itu kan kelihatannya kan saya proper. Halo? Maksudnya saya syutingnya tuh bener banget itu. Ya lo? Iya.
itu saya dibantu sama teman saya kebetulan, kreatif lot itu di Ciledug. Saya di equipmentnya tuh dipinjem sama mereka untuk bikin video itu gitu loh Mbak. Jadi ya maksudnya gua tanpa ngeluarin duit bikin video itu gitu loh, pure-purean aja gua ngomong. Disupport sama temen gitu loh, oke lah bisa gue buat, saya bilang gitu. Nah, mungkin sejauh ini Kayak gitu sih Mbak. kabar terbaru Mama seperti apa? Sekarang Mama masih di rumah sakit dan kabarnya seperti apa atau gimana? Mama udah boleh pulang sebenarnya, cuman kan harus ada administrasi yang belum saya bayar semua. Dan ya ini saya sambil tinggi juga lagi nyari sih, masih nyari gitu. Saya terus positif thinking aja sih, maksudnya ya pasti saya ikhtiar pasti ada jalan gitu kan. Cuman saya pure di sini bukannya mau ngemis atau apa loh, kadang sih bingung juga gitu. Ada sih saya sih ya sangat makasih banget gitu ya. Ada beberapa fans dari Nika Ardila yang mau donasi, saya bilang jangan, udah nggak apa-apa. Jujur ada bantuan dari situ, tapi saya butuh. Gimana ya, bingung saya ngomongnya gitu. Ya udah akhirnya nggak sebesar yang dibutuhkan. Cuman saya bukan di sini bikin statement bukan untuk mau ngemis sebenarnya Mbak gitu loh. Saya punya barang ini mau saya jual, itu sebenarnya kan poinnya, bukan saya ngemis minta uang gitu loh, maksud saya kayak gitu sih. Artinya mungkin kan ada 2 nih gitarnya almarhum. Kenapa yang dijual yang satu ini? Kenapa? Kan ada 2 gitarnya almarhum. Kenapa yang dijual yang satu ini? Kenapa? Yang satu masih digadein lah. Karena corona ini saya gade jadinya. Pokoknya tahun ini hancur-hancuran deh. Keluarga saya, mama saya hancur-hancuran gitu. Sini. Oke. Bang Kelvin, kondisi Mama sekarang berarti di rumah sakit yang harusnya sudah bisa pulang, tapi ketahan gitu ya di rumah sakit ya, karena belum di. Iya, tahan. Kondisinya seperti apa? Iya, masih bisa komunikasi atau masih bisa makan atau seperti apa? Masih bisa sih bisa makan, cuman dokter bilang dia kena depresi berat. Jadi makanya saya bilang Mama stop buka media jangan dibuka-buka yang berkaitan sama corona. Karena tuh nyangkut ke mental kita, saya bilang. Saya bukan nggak percaya corona, saya mah percaya banget. Seorang saya kena kok 2 kali saya kena Mbak, gimana nggak percaya gitu. Ya maksud saya biar jaga imun stabil, jangan baca itu deh, karena Mama orangnya sensitif Mbak, nggak bisa dengar kabar yang nggak enak gitu kalau dia. Saya aja gitu, misalnya saya ada halangan apa, ada ujian apa, nggak pernah satu kali pun saya cerita sama Mama. Saya telan sendiri aja. Karena dia orangnya nggak bisa begitu gitu. Ditambah lagi tetangga kita meninggal 3 orang. Gimana nggak kaget Mama? Itu sih yang bikin dia shock. Artinya sekarang di rumah sakit udah berapa lama Mama berarti Bang? Seminggu. Saya targetin sih insya Allah ya, kalau jadi teman saya malam ini ada yang bantu katanya. Malam ini artis juga Mbak, tapi saya nggak mau nyebutin namanya. Inisial? Jangan, nggak boleh, nggak enak saya. Oke, Bang Kelvin, mungkin terakhir dong, boleh dipromoin juga nggak apa-apa gitarnya, belinya kalau mau. Kalau ada yang minat bisa hubungin kemana, boleh silakan. Gitar lagi di studio, mungkin kalau syutingnya nanti malam sama TV sebelah ada gitarnya. Kalau mau promosiin di IG aja kali Mbak ya, bisa lihat di IG, terus di YouTube channel saya Kelvin Dores, terus IG Dores Kelvin, di situ ada kontak personnya juga, bisa DM juga gitu sih.